Karena apa? Panjenengan dugi ten ngriki Pak, Bu. Ini bukan cuma cari ilmu. Panjenengan tahu salah satu yang paling penting dari majelis ini, barokah. Napa Pak? Barokah. Sampai banyak cerita guru-guru kami itu Masya Allah yang ada di orang-orang Arab sana, itu ketika masuk suatu masjid niki tiang alim Pak, lek basa Jawa niku pun kiai khos. Sayang Muhammadiyah mboten nggak ada kiai. Niki pun kiai khos niki. Niku melebet masjid pas wancine salat maghrib, sak mantune salat maghrib enten majelis taklim. Lah niku sing ngisi orang yang tidak lebih pandai dibanding dia. Niku lenggah Pak, duduk di situ. Kenapa? Kalau ilmu yang disampaikan, oh luwe ngerti, luwe pinter, luwe apal, luwe ngelontok. Tapi yang dicari apa? Keberkahan. Nah, sekarang saya jelaskan ke panjenengan Pak Bu Stoyo. Apa sih maksudnya keberkahan yang kita cari di majelis taklim itu? Salah satu maknanya, ketika panjenengan datang bawa masalah, insya Allah pulang, Allah beri jalan keluar dari masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan datang dalam keadaan sumpek, insya Allah panjenengan pulang, Allah lapangkan hatinya. Allahumma amin. Panjenengan datang dalam keadaan sakit, sing wahing zaman dulu Pak, tiang wahing niku kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Dijawab napa? Yarhamukallah. Dijawab malih yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sekarang ada orang wahing, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, corona, langsung nyimpang-nyimpang itu moro-moro nyingkir hilang mulai. Nah ini, maka kalau panjenengan datang dalam keadaan sakit, insya Allah dengan keberkahan majelis taklim penyakit panjenengan insya Allah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah maka itu salah satu yang kita cari di majelis taklim niki. Sanes namung cari ilmu. Kalau cari ilmu Pak, saya yakin nanti apa yang saya ceramahkan ada di antara panjenengan yang mungkin malah gak kerungu blas. Biasanya senden tembok. Masya Allah, kata ingkang senden ya. Tidak apa-apa, santai mawon. Dan saya termasuk salah satu di antara banyak ustadz niku lek enten sing ngantuk itu ndak pernah saya guyoni, tak jarno ae. Turu ra apa-apa. Ngorok banter niku lho alah mboten apa-apa, los. Nggih, mboten usah rewel, los. Ngorok-ngorok bismillah. Kenapa? Kalau dia ndak niat cari ilmu, Pak, karuan turun di omah penak. Nggih napa nggih? Tapi karena dia punya niat mencari ilmu, masih yo ngantuk tetap datang. Itu kita hormati. Kademen barang yang jopo jaketan kaduan ngeten nggih mboten napa-napa nggih ya. Sing penting niat cari ilmu. Masya Allah. Nah ini kita bersyukur Pak. Jadilah orang alim. Kalau tidak bisa muta'allim. Muta'allim itu orang yang gemar duduk di majelis taklim. Nomor 3, kalau tetap tidak bisa dados tiang alim boten saged. Tidak boleh, saya tidak boleh pakai bahasa Jawa kakean. Masuk Madani. Ini kita live di televisi nasional Madani TV. Nah maka setelah live-nya keluar bahasa Jawa dikurangi, setelannya dirubah. Nah saat ini Indonesia tok pokok isine. Ngerti gak ngerti bahasa karepmu ben. Sudah. Yang ketiga, jadi alim tidak bisa, duduk di majelis taklim tidak bisa, maka minimal au muhibba. Napa muhibba niku? Minimal panjenengan cinta kepada ulama atau cinta kepada para penuntut ilmu. Zaman saya di pondok dulu tahun 96. Jadi umur saya sekarang kira-kira 23 tahun lah. Gak percaya. Zaman 96 itu pondok kami zaman dulu di Malang itu bukan dibilang pondok, dibilang panti. Dibilang apa? Panti. Jadi kalau kita keluar itu tidak dipanggil santri, yatim piatu, loh, arek panti sini. Nanti dipanggil sama ibu-ibu tetangga pondok itu. Nanti kalau pulang mampir ya. Nanti kita pulang mampir dikasih nasi 1 rantang. Itu bahagia luar biasa itu.
Dan subhanallah, di zaman itu banyak tetangga-tetangga yang memperhatikan kami para penuntut ilmu. Panjenengan harus bisa. Apabila ada dilihat di sini seorang santri kuliah mondok keluar daerah, lah niku nggih cobi ditingali griyone. Kalau panjenengan lihat keluarganya kurang mampu, bismillah, ayo urunan disangoni. Betul apa betul? Nah, karena apa? Minimal kalau tidak menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, maka panjenengan menjadi orang yang mencintai penuntut ilmu. Insyati wal asri innal insana lafi khusr, semuanya rugi illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang iman. Sampun iman napa dereng? Sudah insyaallah salat bareng kok, nggih ya? Wa amilus salihat, beramal salih sampun napa dereng? Sampun lawang mantun salat maghrib. Itu untuk diri sendiri. Ternyata belum cukup. Ditambahi oleh Allah dua perkara, wa ta'awuna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan wa fahman. Amin ya rabbal alamin. Tema kita apa? Hati-hati dengan hati. Ibu-ibu, hati-hati dengan apa? Hati. Ibu-ibu masih ingat lagunya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar? Apa? Wih, jagalah hati apa istri? Jagalah hati, itu betul. Jagalah hati, jangan kau kotori. Kenapa begitu? Panjenengan lihat, saya akan sampaikan beberapa dalil Al-Quran yang insya Allah panjenengan sampun sering mireng, supaya lebih mudah insya Allah. Ternyata hati ini Pak, itu lebih penting dibanding amal. Nanti saya kasih contoh biar panjenengan faham. Ternyata amal hati lebih penting dibanding amal fisik. Amal hati lebih cepat mendatangkan ridhonya Allah dibanding amal fisik. Amal hati pahalanya lebih besar dibanding amal fisik. Nah, yang pertama, insya Allah panjenengan sampun sering mireng. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat apa? Asy-Syu'ara ayat yang ke 88, 89. Nanti pulang dibuka nggih. Ayat berapa? 88, 89. Surat apa? Asy-Syu'ara, tukang syair. Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti di hari kiamat tidak lagi bermanfaat untuk kalian, kata Allah, harta yang kalian kumpulkan dan anak-anak yang kalian banggakan. Boten nyukani manfaat belas, boten nulungi. Uang yang sekarang panjenengan rebutan sampai putus tali silaturahim, enten boten? Rebutan waris. Hanya gara-gara uang putus tali silaturahim. Apa Allah katakan? La yanfa'u mal. Itu nanti di hari kiamat boten nulungi panjenengan. Wala banun, anake wakeh, anakku dokter, anakku insinyur, anakku ustad boten napa-napa, Pak. Kalau ustad bagus ini, insyaallah semuanya punya anak jadi ustad. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, maka begini, wala banun, tidak pula anak yang kalian banggakan di dunia akan nolong kalian nanti di hari kiamat. Boten nulungi, tidak memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat. Terus ya Allah, apa kelak di hari kiamat yang bermanfaat untuk kami? Illa, kecuali yang akan mendatangkan manfaat untuk kalian, man, barang siapa atallaha, yang datang kepada Allah di hari kiamat, biqalbin, membawa apa? Hati. Bagaimana hatinya? Salim, atine api. Hatinya bagaimana? Baik. Panjenengan dengarkan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan qalbun salim.
modal utama kita nanti ketemu Allah atine api. Apa ati yang api itu? Syekh Utsaimin mengatakan 3. Nomor 1, qalbun khala minasyirk, hati yang bersih dari perbuatan syirik. Lah mula niku Pak, saya ingatkan kula niki gak ada jamaah ten Dweso, Badas, Krecek, Sumbragung, di Pare bagian selatan, utara. Mau berbatasan dengan Kabupaten Jombang, jadi Kediri Jombang. Itu jamaahnya banyak yang sepuh, banyak yang tua. Nah saya ngisi di sana sudah lama. Sampai mbah-mbah putri engkang sepuh ngoten niku lek guyon kali kula koyok putune. Walah rek iki maneh. Ndang boleh lho. Saking akrabnya, ada yang ngamplopi ngasih uang, nyoleh ke anakmu sekolah. Loh, Masya Allah. Itu saya cinta sama ibu-ibu tua itu. Maka setiap pengajian saya ingatkan, Mbah, diingat-ingat. Siapa tahu waktu panjenengan muda dulu pernah dulinan dukun. Nggih apa nggih? Zaman dulu belum ngerti. Zaman dulu ilmunya belum sampai. Zaman dulu belum ada majelis taklim. Sekarang alhamdulillah masjid penuh majelis taklim. Nah, monggo Mbah diingat-ingat, siapa tahu pernah pasang susu melet lurah di kampungnya. Mana pelakunya? Buka toko ndamel penglaris, nutupi tokone tanggane. Mau mantu musim hujan pakai nopo? Payung. Jelas payungan pripun. Damel tukang terang udan. Ini hati-hati, itu perkara-perkara yang menjerumuskan kita pada perbuatan syirik. Nah, panjenengan nggih sami. Saya ini alhamdulillah ketemu panjenengan pertama jatuh cinta sudah. Masya Allah. Ini muka-muka orang solih solihat semua ini. Wajahnya itu gak kakean reken gitu loh. Wes ibadah mati surga, ibadah mati surga ngono ae wis. Nggih apa nggih? Oh iya, mau apa? Nah, maka panjenengan inget-inget coba. Nate mboten zaman nom-noman rumiyin, zaman masih muda dulu. Apabila panjenengan ingat sepertinya pernah tobat. Kalau panjenengan ragu-ragu, pernah tidak, tetap ditobati. Soporo tahu, nggih ya? Kalau panjenengan tobat aman. Itu nomor 1, qalbun salim, hati yang bersih dari apa? Syirik. Yang kedua, wa khala minal bid'ah wal mukhalafat, hati yang bersih dari perbuatan bid'ah dan penyimpangan. Ini hati-hati. Banyak di tempat kita sekarang sakarepe dhewe la ibadah. Dalil ora penting, sing penting hati ini khusyuk. Nah, ini hati-hati. Tetap kita harus punya ilmu. Yang ketiga, wa qalbuhu khalin minal amradh, hatinya bersih dari penyakit hati, hasad, sombong, iri, pamer, riya. Niki lah penyakitnya ibu-ibu sedaya nih ya. Lah kok ibu-ibu rasan-rasan ada di suatu tempat Bu, tonggone tumbas Nmax, niki liyane tumbas Paramek. Lek mboten Paramek bodrek. Lho ya apa tonggomu tuku sepeda motor kok sampean tuku obat ngeluh lho. Gak aku buat aku Ustaz. Iki petang wulan gak mulai Ustaz. Mulai tuku Nmax dodolan apa lek gak dodolan iku ayo. Lho. Ini suudzon sama tetangga. Nate mboten Bu. Ngaku masjid lho niki masjid lho. Mboten ngaku wangsul kecekluk sikile cuklek lho. Pripun? Nate mboten. Suudzon nate suudzon. Rasan-rasan nate. Nah, timbang goroh gak usah dijawab karuan wis menengah ya. Nah, maka hati-hati, itu hati yang salim. Kalau panjenengan meninggal dunia kepingin selamat ketemu Gusti Allah, selamatkan hati dari 3 ini. Ojo sekali-sekali tulinan syirik. Jangan sekali-sekali mengamalkan suatu amalan yang panjenengan boten gadai ilmunya. Yang ketiga, bersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit hati. Kemudian begini, dalam hadis yang lain dikatakan, ini panjenengan juga insya Allah sudah hafal lah. Mboten usah ceramah niku ruwet-ruwet habis. Mboten usah. Gampang diamalkan. Itu penting. Nggih napa nggih? Dados maksud saya nanti panjenengan pulang niku atine pun jembar. Alah wis rapopo tonggoku keliru-keliru didik.
tak sepuro. Lho iku kok saiki cepet sugih? Alah rezeki aturane Gusti Allah. Lho sing lanang kok wis petanggulan gak mulai, ojo-ojo rabiet. Astagfirullah, ya wis sing lanang kerja. Nah gitu. Jadi insya Allah atine reget, resik. Astagfirullahaladzim, hatinya bersih. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada bentuk fisik kalian, kuru, lemu, ndek, dukur, mancung, pesek. Niku mboten penting damel Gusti Allah. Nggih napa nggih? Ndak penting. La yanzur ila ajsamikum, Gusti Allah tidak melihat fisik kalian. Wes lemu-lemu menisan Bu, mboten napa-napa. Mboten ditingali kalian Gusti Allah. Cuma suami rada judeg, kok tambah lemu iki, masyaallah. Tapi Pak, panjenengan bersyukur Pak. Istri itu semakin gemuk Pak, cek panjenengan boten bosen. Biyen wis tahu kuru, mosok sampai tuwek kuru terus. Tak bosen panjenengan, maka biyen kuru, rodok suwe rodok lemu, tambah suwe tambah. Boten bosen panjenengan, tahu ngrasakno sing kuru, tahu ngrasakno sing rodok lemu, tahu ngrasakno lemu. Alhamdulillah. Wis gak usah ruwet-ruwet, sudah wis bismillah wis. Biar ibu-ibu seneng nggih Bu nggih. Nah, sudah. Iya nggih, seneng ibu-ibu nggih gitu. Sudah, Allah tidak lihat fisik kalian. Dados jangan terlalu sibuk memperhatikan apa? Fisik. Glowing, ala pret glowing, apa glowing? Ngerti glowing orang-orang Batur? Napa glowing niku? Niku wajahnya itu bersinar kayak lampu lighting ini. Wah, ditingali dadosaken ulap. Mosok jamaah masjid Al-Hasbi iki. Ki neon apa sirai wong iki. Ndak dilihat sama Allah. Wala ila amwalikum. Allah tidak melihat harta kalian. Mobilnya apa? Wah, Avanza, Grace. Ndak dilihat sama Allah. Wah, omahe tingkat. Ndak dilihat sama Allah. Wah, kamar mandi gawe shower. Napa shower niku? Alah dumane pancurane shower. Kamar mandi niku sedaya kalian Gusti Allah mboten ditingali, tidak penting buat Allah. Wala ila alwanikum, tidak pula Allah melihat warna kulit kalian. Putih, ireng, sawo mateng, pencit korengan. Astagfirullah. Kita ini mau ngomong hati bersih lah, kok koreng ditokne kuwi apa iki? Hati harus bersih. Nggak dilihat sama Allah. Terus saya mau tanya, apa yang Allah lihat Pak? Apa yang Allah lihat Bu? Walakin yanzur ila qulubikum, tapi tempat di mana Allah melihat panjenengan niku hati. Allah melihat panjenengan di mana? Hati. Sekarang perhatikan, kita lebih sibuk mempercantik tempat pandangan manusia dibandingkan memperbaiki letak pandangannya Allah. Leres apa boten? Kita ini lebih bingung kalau muka kita berminyak. Tisu. Tapi hatinya hasad sama orang, atine sombong, gak tahu bingung. Maka panjenengan tahu Pak, sakit yang kunikmati, sakit hati. Loro gak kerasa, loro. Medit niku biasa, ora iso medit opo kan anakku sekolah boleh lelor. Medit ya medit, koncone korun. Jadi itu semua tidak Allah lihat. Yang Allah lihat adalah apa? Hati. Maka orang yang beruntung, orang yang terus melihat hatinya, agar jangan sampai ketika Allah memandang ke dalam hatinya, Allah melihat di dalamnya ada kotoran, diresiki terus diperbaiki. Ya Allah, hati kok angel, gak sombong ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah bersihkan hatiku dari sifat sombong. Ngelihat orang lain suudzon, minta kepada Allah, ya Allah bersihkan jangan sampai suudzon. Kemudian Rasulullah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal darah. Nggih napa nggih? Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Nopo segumpal darah niku? Hati. Berarti komponen terpenting dalam tubuh panjenengan bukan ini. Bukan apa? Bukan wajah.
bukan pinggul yang seksi, Bu. Lek melaku diputar-putar cuklek lah wis. Bukan itu yang penting. Komponen terpenting untuk diri Anda, coba sepeda motor ngoten kabulator. Yang terpenting yang menggerakkan panjenengan iso salat, yang menggerakkan panjenengan iso sedekah, yang menggerakkan panjenengan bisa sopan santun sabar. Itu bukan wajah, bukan pinggul, bukan perut yang six pack. Alah ngerti apa ora six pack? Six pack itu perutnya yang atletis loh, bina rangkawan itu loh. Yang wetenge kotak-kotak itu ya, kayak kotak jajan itu. Ndak itu yang menggerakkan. Banyak orang awake kuat dijak sholat gak gelem, enten mboten? Mendaki gunung apa? Gunung Petarangan kuat. Apa gunung Petarangan? Sini. Gunung Petarangan kuat. Cup 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 cup. Ayo sholat. Kok ki? Ngerti kok ki? Wait a moment. Maaf. Kampung Inggris Pari. Sudah. Maka yang menggerakkan bukan fisik, bukan wajah, bukan kaki, bukan tangan, bukan akal, pikiran, tapi apa? Hati. Le hati nih panjenengan saya, amale saya. Kalau hati panjenengan kotor semuanya, kotor berarti penting mana membersihkan hati atau membersihkan fisik? Membersihkan hati atau fisik? Nah kemudian sekarang lihat. Saya kasih beberapa contoh. Ternyata amalan hati itu yang menyelamatkan manusia kelak di hari kiamat. Nomor setunggal panjenengan nggih semerep niki. Seorang wanita tunasusila, a'azzanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perempuan nakal. Ngelak haus, ngelak di batur apa? Ngelak ya, haus. Dicari, enggak ketemu air. Turun kemana? Sumur. Selope didamel nyendoki banyu. Alhamdulillah. Turun lego, sikat mana sret. Kurang, tambah lagi. Sudah mau habis. Waduh, bening yang ini. Sudah naik tadi perempuan, alhamdulillah hausnya sudah hilang. Ketika dia naik melihat seekor anjing, gini apa nggih? Dilihat. Yalhas minatsara. Ternyata anjing itu dilatih pasir basah. Maka perempuan itu mengatakan apa? Qad balagha min hadzal kalbil 'atasha kama balagha bi. Anjing ini kehausan seperti tadi aku kehausan. Gak mentolo. Apa gak mentolo itu? Gak tega. Apa yang terjadi? Rela turun, wes tak mudun maneh rapopo. Itu sepatu diisi air, digigit di mulut, Bu. Nah, menek, tek. Dikasih sama anjing. Dilihat anjingnya belum puas, mudun maneh. Diisi naik, kasih sampai anjingnya puas. Apa yang terjadi? Syakarallahu laha wa ghafara dzambaha wa adkhalaha al-jannah. Allah berterima kasih kepada perempuan itu. Allah ampuni dosanya perempuan itu dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ngasih minum apa? Ngasih minum apa? Bu, ngasih minum apa? Apalagi ngasih minum ustadz. Lo ngasih minum anjing masuk surga kok apa meneh ustadz? Nah ini yang bening tolong diganti yang berwarna. Guyon. Jangan guyon. Baperan wong batur gitu. Guyon. Sudah, enggak guyon. Jazakallah khair. Nah sudah. Sekarang saya mau tanya Bu, Pak, yang bikin dia masuk surga apa? Apa? Loh kok iso hati? Apa hubungannya ngasih minum sama hati? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan dibalas sama Allah dengan kebaikan. Kalau cuma ngasih minum masuk surga, wong sak donya mlebu surga kabeh. Iya Pak ya? Iya. Nggak usah guyon, serius heram. Mau pulang. Sudah, hati Pak. Ini perempuan
kalau hatinya tidak punya rasa kasihan kepada makhluknya Allah, tidak mungkin turun. Emang ada dodolanku lipstik ya? Lo masa lipstikku rusak gara-gara nyokot selop? Tapi hatinya baik. Kalau ini hadis turun zaman sekarang, Pak, diprotes saya, palsu. Kenapa palsu? Mana mungkin hatinya baik jadi pelacur? Loh, ngono saiki. Tapi ternyata tidak. Rasulullah yang mengatakan, karena hatinya baik, dia mau turun. Karena hatinya baik, tidak tega walaupun kepada seekor anjing. Akhirnya hati yang baik menggerakkan dia untuk memberikan minum kepada seekor anjing. Hati itu yang dipandang oleh Allah. Allah lihat hati model begini pantas masuk surga. Contoh yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, insya Allah panjenengan seneng hadis ini. Wah, seneng, pasti seneng. Ada seorang laki-laki, maaf Pak ya, Bu ya, gaenane maksiat gak tahu mandek. Maksiat top, gak pernah berhenti. Mabuk, madon, main, mabar. Nah, mabar kan? Mabar. Minum khamr ya. Terus apa lagi? Apa kurang satu? Mabuk, main, madon, apa? Maling, kurang satu. Madat. Semuanya ibadah blas gak tahu. Ketika mau meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya, le Rene, nduk Rene, le Rene, ngumpul anaknya. Terus ditanya, kaifa ana abun lakum? Kaifa ana aban lakum? Aku ini untuk kalian bapak yang seperti apa? Anaknya jawab, anta lana khaira ab. Kamu untuk kami bapak sing paling api. Karena anaknya tidak pernah ditolak, jaluk NMAX, Avanza, truk, apalagi botrek. Oh, anaknya jaluk apa dikei? Maka anaknya bilang, kamu bapak yang baik. Lo sampean temadon, temabuk, temadat, temain, semua sakarepmu sing penting duitku lancar. Maka ketika bapaknya akan meninggal dunia, ditanya, aku ini bapak model apa? The best father in the world. Gak usah kaget, biasa. Bapak terbaik sedunia. Bapak terbaik sedunia. Sudah. Terus bapaknya bilang, kalau aku bapak yang baik, aku minta satu permintaan terakhir. Apa itu? In ana mitu, kalau nanti aku mati, jangan dikubur. Terus diapain? Fahriquni, obongen aku. Anaknya kaget, loh Pak, normalnya manusia meninggal dikubur, lah kok sampean minta dibakar? Wes manut Yus, yang penting duit lancar. Sudah. Ketika bapaknya meninggal, dikumpulkan kayu bakar, bapaknya dibakar, habis abunya dikumpulkan dalam satu wadah kecil, terus dibuang di pinggir laut, di dum anak limo. Sampai mikir kono yo, sampai mikir kono. Engko lepas anginnya gede culno. Kenapa? La'allallah la yab'atsani. Bapaknya bilang apa? Supaya Allah tidak mampu membangkitkan saya. Coba Pak, ahli maksiat bodoh bisa dengan ini gitu. Coba, dibilang apa? Supaya Allah tidak mampu membangkitkan. Ingat Pak, omongan ini, Allah tidak mampu membangkitkan saya, apabila muncul dari lisan orang yang ngerti, jatuhnya kafir. Kenapa? Dia meniadakan kemampuan Allah membangkitkan yang sudah mati. Kafir boten? Karena mengingkari kekuatan Allah. Tapi karena yang ngomong orang yang tidak mengerti, Allah maafkan. Iku loh cok kereng-kereng mbek wong sing gak ngerti. Allah saja memaafkan. Iki wong bodoh aja. Gak usah teman-teman ngurusi wong bodoh iki, ngesel-ngesel awak. Biarin. Sudah Pak, dibakar, dibuang. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Dibangkitkan sama masrut. Jadi, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tadi panjenengan tahu Pak, apa kata pertama yang Allah ucapkan untuk nyambut ahli maksiat yang tidak pernah ibadah tadi? Setelah Allah bangkitkan, panjenengan buka hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya abdi, wahai hambaku. Coba Pak, ahli maksiat, tidak kenal masjid, hasbi, tidak ngerti, tidak kenal.
Tapi ketika Allah bangkitkan dipanggil, wahai hambaku, ma hamalaka ala fi'lik, kenapa kok sampean minta dibakar ndak mau dikubur itu loh, kena opo kata Allah. Padahal Allah maha tahu, tapi Allah kepingin menunjukkan buat kita. Kenapa kata hamba tadi? Min khasyatika ya Rabb, aku takut kepadamu ya Allah. Apabila engkau bangkitkan aku, dosaku banyak, aku tidak pernah maksiat, terus kalau aku bangkit mau jawab apa di hadapanmu ya Allah? Aku wedi kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Malaikat kumpul semua, jadilah saksi, hari ini aku ampuni semua dosanya dia karena rasa takutnya dia kepadaku. Subhanallah. Coba lihat Bu, Pak, takut kepada Allah amal fisik atau amal hati? Ternyata amal itu menjadikan dia masuk surga, punya rasa takut kepada Allah. Kemudian sekarang lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulunal jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit thair. Allah akan masukkan ke dalam surga sekelompok manusia yang mereka punya hati seperti hati seekor burung. Apa artinya? Allah masukkan surga kalau panjenengan ini punya hati seperti hatinya apa? Burung. Dilebokno surga sama Allah. Sekarang apa arti hati burung itu? Hati burung seperti apa yang apabila kita punya, maka kita sama Allah dimasukkan surga, pantas jadi penghuni surga. Maka para ulama mengatakan dua. Yang pertama, kuwatut tawakkul, kekuatan burung dalam bertawakal kepada Allah. Saya mau tanya, tawakal itu amal fisik atau amal hati? Tawakal, bersandar kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, itu amal fisik atau amal hati? Hati. Sekarang panjenengan saya kasih contoh, burung tawakalnya kuat napa mboten? Maka Rasulullah ketika mencontohkan tawakal, contohnya seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulikum la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu himasan wa yaruhu bitana. Kalau kalian tawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung, maka Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah kasih rezeki kepada seekor burung. Berangkat pagi temboloknya kosong, tidak ada makanan, sore pulang temboloknya penuh terisi makanan. Saya mau tanya, bagaimana tawakalnya burung? Nomor satu, burung keluar atau tidak keluar? Medal apa badan? Keluar, artinya ikhtiar. Nomor dua, burung keluar damel sinyal GPS napa mboten? Nah, ngerti apa ora GPS? Sinyal GPS itu dimasukkan Masjid Al-Hasbi Batur, nanti lurus selama 2 km, dalam 500 meter belok kiri, belok kiri, dalam 200 meter belok kanan, lurus sejauh 5, itu namanya apa? Sinyal GPS. Saya tanya, burung ketika pagi keluar sarang itu tahu ndak dia bakal terbang kemana? Ono uang jemur karak, ada orang bawa beras tumpah, enten tiang beto jagungnya rutuh. Tahu ndak burung bakal terbang kemana? Pakai sinyal GPS ndak? Masukkan sinyal GPS, panen padi terdekat, sing tani ini orang kereng. Karena sekarang orang tani kereng barang ya. Luang manuk modun telu digusak. Mosok mangan di petang kintal manuk. Iya Ustadz, lek manuke siji lho, manuke akeh. Nah, sudah. Burung tawakal sama Allah, terus yang mengarahkan burung untuk tahu di mana makanannya siapa? Allah. Itu panjenengan. Nomor 3, ada burung pergi pagi-pagi damel betok kresek. Enten. No manuk, lah apa nggawa kresek? Ngawur ae. Lek dina iki entuke akeh meneh gak usah metu maneh wis. Simpen gawe meneh. Enten mboten? Ya burung yang di rumah mungkin ya. Tapi kalau burung liar ndak bawa kresek. Kenapa? Burung yakin Allah yang memberiku rezeki hari ini, dia Allah yang akan memberiku esok hari. Betul apa betul? Nah, maka ini amalannya burung, kekuatan bertawakal. Nah, sekarang saya akan sampaikan 1, 2, 3, 4 amal hati yang mengantarkan panjenengan masuk surga. Sebelumnya ada 3 induk dosa. Ada berapa? 3.
Yang semua dosa ini induk itu apa namanya? Babonane nggih ya. Lek telu iki panjenengan gak ada, dosa liyane katut kabeh. Itu namanya induk. Dan tiga-tiganya itu adalah penyakit hati. Nomor 1, hasad. Napa Bu? Qalqalai kirang kiat. Hasad. Napa? Alah, sange lilates kaku. Hasad itu apa? SMS kalau kata Bapak Tukul Arwana. Susah melihat orang senang. Oh ngerti ibu-ibu, oh bendinane kok. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang tonggone bojone gak mulai petanggulan kapok wingi kemayu bojone ra mulai ya bingung rasakno lho. Hasad bukan? Hasad. Maka hati-hati. Sekarang lihat apa arti hasad. Bughdhu ni'matillahi 'alal ghair. Panjenengan benci ketika orang lain sama Allah dikasih nikmat. Itu arti hasad. Jadi ketika orang lain tuku mobil, panjenengan ngamuk jurone hati, "Lu. Lah kok tuku motor mana?" Panjenengan tidak suka dia beli mobil baru, hasad. Apalagi ketambahan wa tamanni zawal ni'matihi. Panjenengan kepingin nikmatnya cepat hilang. Ini jahat ini. Itu hasad. Nah, hasad ini Bu, apa Rasul katakan? Iyyakum wal hasada. Ojo sampai dadi wong iku gampang iri. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Karena hasad menghabiskan pahala ibadah panjenengan seperti api menghabiskan kayu bakar, entek pahalane blas. Dalam keadaan panjenengan gak kroso. Hasad, orang lain dapat nikmat, lu kok oleh? Iki dukune ndek endi iki? Iki lek gak ngakali wong ra mungkin iki. Iki ngakali mesti. Nah, hasad. Saat itu pahala panjenengan sama malaikat dibusak. Bangkit di hari kiamat kaget. Loh ya Allah, saya pernah sholat di Masjid Al-Hasbi 7 tahun gak tahu pedot. Lah kok pahalane mboten enten? Si ndenono. Biyen tanggamu pas tuku Avanza njero atimu piye? Nggih mangkel Gusti Allah. Lah pripun niku Avanza kula sepeda ulung iki. Lah ya wes, itu kata Allah yang menghapuskan pahala ibadahmu. Akhirnya ibadahnya hilang. Eman apa mboten? Eman. Nah sekarang lihat Bu, kenapa hasad itu dikatakan induknya dosa? Tunggu dulu, lihat. Pembunuhan pertama kali yang terjadi di muka bumi, siapa membunuh siapa? Masya Allah, ngetarani lewang pinter. Qabil membunuh Habil, putranya Nabi Adam. Sekarang saya mau tanya Bu, kenapa Qabil membunuh Habil Bu? Kenapa Habil dipateni? Kenapa? Kenapa? Kalau waktu kita kecil SD dulu, guru agama bilang begini, karena Qabil ganteng oleh bojo elek, Habil elek oleh bojo ayu. Qabil bilang, loh bapakku gak adil lagi, ganteng entuk ganteng, lek metu bowo gak isini-sini. Lek ganteng ketemu elek diwara dukune sapa iki? Kok wong ganteng gelem ketemu wong? Nah, akhirnya dia iri. Apa yang terjadi? Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah perintahkan mereka kurban. Qabil mengatakan apa? Alah wong kurban yo gak aku melok mangan ae kok. Gak usah sing api-api, sing elek ya wis matur suwun. Wong gak tak pangan. Qabil. Habil beda. Oh ini korban bukan masalah siapa yang makan, ini korban masalah siapa yang memerintahkan. Sinten ingkang merintahkan korban? Allah. Maka ketika Allah yang perintah, ndak boleh sembarangan, kudu sing paling api. Maka punya Qabil karena elek kalian Gusti Allah ditolak, punya Habil karena baik oleh Allah diterima. Gak terima, masih kowe adikku kok diterima, godekku lah kok ditolak. Maka hati-hati. Hasad itu membunuh. Coba, pernah dengar berita enggak Pak?
pembagian waris sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Hasad lho, sampean kok entuk akeh, aku kok entuk mek titik. Loh, kono kok dikai tanah pinggir rembong, aku kok tanahnya menjero. Karena iri pun terjadi apa? Pembunuhan. Panjenengan tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ya? Itu dibuang ke sumur sama saudaranya karena apa? Nabi Yakub lebih dipandang perhatian kepada Yusuf. Wa nahnu usbah, padahal kami ini ya podo dulur. Lah kene apa Yusuf luwe diperhatekno, kene gak sepiro diperhatekno. Akhirnya apa? Waqtulu Yusuf, patenono. Enteng, Pak. Orang hasad itu membunuh enteng. Lah apa maneh mek sekedar memfitnah. Ya tambah enteng ngilokno tanggane, tambah enteng ngrasani, tambah enteng lho mateni lho enteng. Uqtulu Yusuf, patenono ae. Lek gak gelem, awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau kalau kalian mau, ojo dipateni. Diapain? Gua nang sumur. Supaya bapak kita tidak pernah lihat Yusuf, akhirnya Nabi Yakub fokus sama kita. Lek wis mari ngono tobat. Duh, coba enteng ya, Pak. Bunuh orang, buang orang ke sumur, dibilang apa? Lek mari dang toh. Hati-hati, hasad itu bahaya. Nah, sekarang saya kasih obati hasad. Supaya panjenengan kalau lihat orang lain dapat nikmat, panjenengan melok seneng. Napa obate, Bu? Nomor 1, doakan yang orang panjenengan hasad kepadanya. Doakan orang yang panjenengan hasad kepadanya. Misalkan Ustadz Abadi beli rumah 30 lantai. Lantai kok tekel itu 30 lantai, naik turun pakai lift. Ngerti lift? Ini gitu, benges ini. Lipstick gitu. Pakai lift. Di penak tit lantai 7. Tit. Buka jeret lantai 7 istri kedua. Naik lagi. Penak lantai 14. Tit 14. Tit. Buka jeret lantai 14 istri ketiga. Buka lagi lantai 21 penak. Maaf. Ya Allah, ada kakak iparnya. Maaf ya Allah. Keperucut. Kalau liane turun kenal ya. Antum namanya siapa? Sudah nikah? Jangan yang sudah nikah saja. Maaf, guyon saja. Tidak, yo. Tapi kalau panjenengan mau ya tidak apa-apa sih, hak panjenengan ya. Ini hasad. Bagaimana obatnya? Orang yang panjenengan hasad, dongakno sing apik. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat yang engkau berikan kepadanya menjadi nikmat yang penuh barokah. Ya Allah, berikan untukku sama seperti yang engkau berikan kepadanya. Ya Allah, jadikan aku ikut senang dengan nikmat yang dia terima. Bagus mboten? Bagus. Timbang ada orang dibeli mobil baru, ya Allah, mugi-mugi ndang nabrak. Loh. Gak melok tuku, gak melok nyetir dungone. Nomor 2, bagaimana supaya hasadnya hilang? Datang ke rumah orang yang panjenengan hasad kepadanya, beto hadiah, bawakan rukuh, bawakan sarung, bawakan kopiah, bawakan baju, gamis, hadiah di kota ibu, ditulisi assalamualaikum dari saudaramu untuk saudaraku, titik-titik, dan jangan ditulis ketik, tulis tangan. Karena tulisan tangan itu punya kekuatan. Masih elek. Model-model begini kan tulisannya elek, tapi serapa apa wis. Tulisan tangan itu kalau dibaca orang, Pak, itu lebih berkesan. Gini apa nggih? Daripada tulisan hasil ketikan. Nah, hadiahnya sampai di rumah orang yang panjenengan hasad kepadanya, buktikan, insya Allah hasad panjenengan hilang. Amin ya Rabbal. Nah, maka hati-hati. Yang pertama, apa penyakit hati? Dan dia induk semua dosa. Orang kalau hasad ngerasani enteng. Orang kalau hasad memfitnah enteng. Ojo iku mateni ae krasa enteng. Nomor 2, sombong. Enten ingkang sombong ten mriki? Mboten usah, Pak. Mboten pantes blas. Ganteng ora sepiro. Pinter ya ora sepiro. Lho, panjenengan kula sami sama kita ini manusia ya. Yang ganteng ya kalah mbek Nabi Yusuf. Ojo Nabi Yusuf, ah. Artis-artis ibu kota itu loh. Rifki Ja'far Talib itu loh. Artis ibu kota siapa namanya? Baim Wong. Ganteng mboten?
dibandingkan cah-cah batur yo kisinan wisan. Maka orang sombong itu biasanya duline kurang adoh. Dulinmu kurang adoh le. Kenapa? Oh sik kumpul batur ae wis sombong. Melaku Jakarta ketemu wong lanang ganteng-ganteng. Ganteng. Isin, ibu-ibu apalagi alah. Wong lipstik gak enek nomere. Artis itu Bu pakai lipstik enten nomere Bu. Ndukur selawe nisor 17. Lho. Wong lambene siji kelire beda Bu. Ndukur ireng nisor ijo. Ndak usah sombong. Sombong itu apa? Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Hati-hati. Ini buat saya pribadi. Nggih, jujur. Dan buat panjenengan sedoyo. Sami. Apa itu? Ojo sombong. Kenapa? Kanjeng Nabi dawuh tidak akan masuk surga, mboten saged mlebet swarga. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan, sak tetes, sak titik sombong, tidak pantas masuk surga. Angkat tangan yang tidak sombong. Yo, sing dukur. Satu, malah konangan lek sombong. Woi, mana lagi? Angkat tangan yang tidak sombong. Bingung. Lek gak angkat tangan kok sombong gak mlebu surga, angkat tangan panik kok pamer eram. Iya. Nah maka tidak usah. Ini urusan apa? Hati. Yang tahu siapa? Allah. Sombong itu apa? Kemudian para sahabat tanya, ya Rasul, kalau sak tetes sombong saya tidak bisa masuk surga. Loh, lah saya ini suka kalau baju saya bagus, jaket saya bagus, kopiah saya bagus, sendal saya bagus. Lah pripun Kanjeng Nabi? Oh tenang, itu bukan sombong. Karena Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah. Baju bagus alhamdulillah. Yang penting ojo diniati pamer. Kalau niate pamer yo jelas nggih kelambi. Oh. Dan biasa nih, hati-hati, biasa nih loh nggih. Tiang lek ndamel kelambi anyar jero niati ono pamere mesti ketumbelaan soto. Oh no ai. Subhanallah, ini kok modelnya kayak tenanan iki. Coba hari raya Idul Fitri. Gawe rokok anyar model Krisdayanti. Iya. Berangkat sholat Idul Fitri. Sejadah itu ngeriki, masya Allah melaku kesandung black lo ireng kabeh. Atau kalau ndak apa sing lanang sarung anyar takwa putih anyar melbu omai tonggone, ayo soto lontong soto wosip. Oh lontong soto ketumplean. Oh no wong sombong iku apes mesti. Hati-hati Pak, sing gampang apes biasane sop yo ndak mesti ya, tapi hati-hati. Nah sudah, kami suka baju kami bagus, celana kami bagus, sendal kami bagus. Apa itu sombong? Bukan. Allah indah dan Allah suka dengan yang indah. Loh terus Kanjeng Nabi sombong niku nopo? Hati-hati. Batul haq, menolak kebenaran. Enten boten? Menolak kebenaran enten boten? Tiang kados ngeten iki. Wes seru bener, dalile jelas, ditolak. Kenapa ditolak? Sing ngomong kudu ustadku, ngomongi kudu ndek pengajianku, usulannya bukan dari kelompokku, walaupun baik walaupun bener akhirnya ditolak. Kula ceritani malih niki cerita nggih sami NU Muhammadiyah niku kadang-kadang nggih enten kedik-kedik sombongin niku nggih tasih enten nggih ya. Lu wajar manusia. Saya naik mikrolet. Mikrolet apa di sini? Angkutan umum. Apa di sini apa? Kol. Apa namanya? Mikro ya, mikro. Saya naik mikro. Dari Kota Batu mau ke Malang. Mikronya itu warna ungu. Kalau di Batu sana Bu, mikrolet itu bukan nomor, bukan AG, AE, tapi warna ungu Batu Malang, hijau sekitaran Batu begitu. Saya naik mikrolet. Ada ibu-ibu dua, yang satu gendong bayi. Gendong bayi. Nampaknya ibu-ibu yang dua ini bukan orang dalam kota, gumunan. Oh iya Mbak Api, iya, saya ibu-ibu. Iku elek ya, oh iya kak kayak gini awet dewe, oh iya,
Sudah lewat di depan kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Tlogo Mas. Tahu? Orang atau kuliah kok. Depan kampus Unmu, masjidnya bagus, tingkat 5, besar. Konon ceritanya itu masjid terbesar se-Asia Tenggara. Terus ibu-ibu ini lewat saya di mikro tadi, ibu-ibunya bilang, "Mbak, masjidnya api yo." Tapi sayang, gini Muhammadiyah. Nah ini bahaya nih, wes ngaku le api tapi karena punya Muhammadiyah diwarah apa? Tapi sayang, goni Muhammadiyah. Tapi sakwali nggih sami Pak, hati-hati. Biasanya masjid Jamek itu yang pegang teman-teman NU, nggih napa nggih? Masjid Jamek itu posisinya strategis. Biasanya di depan alun. Kita ngeriki nggih sami. Pokok masjid Jamek itu biasa takmirnya dipegang teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Sudah, wong Muhammadiyah lewat. Jane masjid Jamek iki tepak lho. Pas di tengah kota, ngarepe alun-alun, parkirannya yo gede. Kota amali lek Jumat, 12 juta. Ini sampai 15. Iya rek, apik masjid Jamek iki. Sayang takmiri NU. Loh. Ini mulai model-model sombong ini mulai metu. Sombong mode on. Ngerti apa orang mode on? Sombongnya keluar, hati-hati. Sombong itu menolak Nah maka Bu, Pak, kalau panjenengan tahu ada kebenaran, jangan dilihat teko endi, kelompok isopo, ormase opo, masjid endi, pengajian endi, ustadz isopo. Sing penting bener ambil, karena panjenengan butuh benere, butuh kelompok ini. Apa nggih? Nah, nomor 2, sombong itu apa? Wa ghamtun nas, meremehkan Maaf loh, jangan dikira serius. Saya ini kalau nggoda panjenengan apa ya itu guyon Pak, guyon. Nanti dikira tenanan, Ustadz sapa iku Mang? Ngomong sombong lah kok gak ngoco ta. Kono ngomongnya sombong. Ini niki guyon mawon Bu nggih. Guyon biar panjenengan boten ngantuk boten. Sudah waktunya habis tadi. Itu makanan sudah dingin. Saya di rumahnya Ustadz Abadi tadi gurami goreng, dan gorengnya pas kesukaan saya. Itu kulitnya itu ngelontok. Sambel itu saya keluar kamar mandi. Maka tidak mau ngimami maghrib saya, wes dikeliru saya. Ojo Al-Baqarah, kul huwallahu ahad, kira-kira kuali tadi. Kepikiran gurami. Itu gurami tadi ya. Sudah. Saya kalau di tempat dingin di ini Bu, biasanya di antara 2. Lek gak sate duren. Berhubung Bantur gurami masuk lah, enggak apa-apa. Meremehkan manusia. Contoh begini, meremehkan itu ngeten. Dan mohon maaf, biasanya meremehkan ini justru muncul dari orang yang sudah ngaji. Niku penyakitnya hati nih lho Pak. Wes ngaji, wes ngerti dalil. Pulang ke rumah lihat bapaknya gak ngerti dalil. Pak sampai wis tuwek kok pancet goblok ae. Lho. Astagfirullahaladzim. Loh, iki ngaji kok gak tambah pinter ini. Ngaji lah kok tambah model siapa? Iblis. Iblis tuh lihat, Allah perintahkan sujud kepada siapa? Nabi Adam. Yang merintah siapa? Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semuanya sujud manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk sombong itu tidak mau ibadah. Itu Allah perintahkan panjenengan ibadah, sombong. Allah perintahkan panjenengan nutup aurat dengan sempurna, pakai jil, panjenengan eman-eman mari bleaching, smoothing, lightening, smoking. Wis pokok kabeh ging itu ya. Mosok dijilbabi eman-eman lek kunang salon, itu artinya sombong. Tidak boleh jadi orang sombong. Sudah, ketika itu semuanya sujud kecuali siapa? Satu makhluk cilik padahal, tapi jumawa itu apa? Gemede itu apa? Iya sombong balik mana? Ya itu iki Gusti Allah kuali iki. Apa katanya? Lah kok senior disuruh sujud kepada
Junior iki kuali. Di mana-mana ospek itu senior melonco, junior tok ambilin sendal saya. Woi di mana-mana. Lah kok Gusti Allah kuali rek? Apa dia bilang? Ana khairun minhu. Lu aku luwe apik kok kono. Lah kok kene dikon sujud nang sing luwe elek. Dibilang apa? Lah enggak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Sama, aku duwe mobil, kono tukang parkir. Sama Pak, podo. Aku kerja kantoran sampean tani. Aku wong soge, oleh ngomong sampean melarat menengo. Sami mboten? Sami mboten? Sami. Saya pernah Pak getun jerone ati, astagfirullah, mudah-mudahan Allah ampuni. Di Malang bawa mobil mau mundur. Karena kita ini kadang-kadang yo egois, ndak mau tahu orang lain. Jendela mobilnya ditutup rapat, jret. Tukang parkir mengarahkan, mundur, terus. Tukang kan gitu, tukang parkir terus. Karena saya ndak dengar Pak, saya terus. Padahal dia suruh berhenti, dikeplak kocok mobil belakang saya, pok, madek, blok jadi lu, ngamuk saya Pak, marah saya. Setelah saya marah keluar kalimat yang kurang baik, astagfirullah, getun saya, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni, nyesel saya. Apa yang terjadi? Setelah saya marah, tak cek lu, wong iku mang jane wis jerit-jerit, suarane wis banter, tapi kaca mobil saya ndak saya buka, sing salah sinten? Nah itu loh Pak, itu sombong itu Pak, astagfirullah. Kalau Allah ndak ampuni, ya Rob, ndak bisa Rifki ini masuk surga. Hati-hati Pak, maka panjenengan ngelihat tukang sapu pasar, tukang kebun sekolahan, apa lagi? Itu jangan dianggap remeh. Sama, podo kabeh. Sama. Yang menjadikan kita mulia itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kutuk sugiye, kutuk gantengnya, kutuk pekerjaannya, kutuk kantornya, kutuk sawahnya, kutuk takwanya sama Allah. Maka sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nopo obate ben gak sombong? Iblis sombong dikeluarkan dari mana? Diusir dari mana? Surga. Lah kok panjenengan sombong jaluk mlebu surga? Diguyu malaikat Ridwan sampean. Malik, bagianmu iki. Ngono sok kenalan ya malaikat Ridwan. Jamaah Al-Hasbi. Kenalkan, Al-Hasbi Batur. Kata malaikat Ridwan, "Moh, lek. Malaikat Malik, penjaga neraka. Jatahmu. Lo ra iso ki wong masjidan iki, PN." Apa kata malaikat Ridwan? "Mau aku." Lha kenapa? Kata malaikat Malik, "Sombong. Bathuke ireng iku beh, lek mlaku ngomong ini." Cek ketok lek bathuke ireng, gak ruwe mari bekam. Saya kira hitamnya karena sujud, Pak. Lah kok mari cantuk. Sampean yo ngono Mas, kok dek kene pasan. Kita ngelihat kan jadi sultan gitu. Irengnya kok pas tengah, kelire yo pas api, gak ruwe cantuk. Ngerti cantuk ya? Hijamah apa? Bekam. Nah sudah, maka apa obatnya biar tidak sombong? Apa obatnya? Gaul dengan orang yang lebih alim, gaul dengan orang yang lebih taat sama Allah, gaul sama orang yang lebih kuat sodakohnya. Nanti panjenengan lak mimpes wis hilang. Orang sombong itu ibarat katak dalam tempurung. Lho ndek jerone mangkok ya wis aku paling gede. Metu coba. Lu enek kucing. Metu mana lu? Macan. Metu mana lu? Badak. Metu mana lu? Gajah. Metu mana jerapan teh wis. Panjenengan kurang gaul. Lele wong kita ini sombong, Pak. Maka seorang ulama di zaman salaf itu didatengin seorang anaknya raja. Gaya ketawanya kan gaya ketawa ngebas gitu loh, kayak MC dangdut itu kan. Kita sambut tuh, subhanallah. Jadi ketawanya orang sombong itu ngetarani kayak ibu-ibu ini gitu ya. Sampai dari mana? Batur. Lah kok kesel. Sudah datang anaknya sultan,
Gaya deh. Datang di hadapan para ulama. Terus ulamanya itu gak ngereken, nureken. Blas gak diwasni. Ngamuk ini anaknya raja ini. Ama ta'rifuna man ana? Kamu gak tahu saya ini siapa? Apa kata para ulama? Justru karena kami tahu sampean gak tak delok. Justru karena saya tahu sampean siapa, gak tak wasno sampean. Waduh, Jawa ini kebablasan, astagfirullah. Mohon maaf pemirsa Madani TV ya. Sudah. Terus dia tanya, mana ana? Coba, lihat sampean tahu siapa saya? Aku sopo. Dia bilang, anta awwaluka nutfah qadhirah. Awalmu air mani yang menjijikkan. Awalnya air mani yang menjijikkan. Kemudian apa? Thumma tasiru fi batnika qadhurat. Kemudian sekarang kamu jalan, di wetengmu isini kotoran. Wa tamutu wa takunu juthah. Dan sebentar lagi kamu mati jadi bangkai. Mana mungkin orang yang awalnya menjijikkan ketika hidup membawa kotoran, ketika mati menjadi bangkai, terus angkatnya di wudud. Sopo sampean? Terus kenapa kita sombong? Ibadah diterima sama Allah. Yakin diterima? Panjenengan sujud itu loh, sholat. Yakin diterima? Yakin? Kula tangklet niki Pak, panjenengan jawab lho kok meneng kabeh. Kula tangklet niki, panjenengan sholat niki lho Pak, yakin diterima kalian Gusti Allah? Boten. Lho niate mbleset titik buyar kok. Nggih napa nggih? Niate tangane tepak iki rek. Pas. Delok so. Geli. Buyar sholat. Bawa titik. Allahu Akbar. Langsung koyo Syekh sudah sih mang rek takbir. Baru takbirnya tok wis sombong, buyar. Itulah repotnya jadi manusia. Kita ini Pak ojo di pasar Pak, di masjid itu loh dosa kita ini. Nggih napa nggih? Jangan di pasar, jangan di jalan, di masjid dosa kita. Apa itu? Masuk masjid, enten tiang ngaji. Ngaji ini ku mboten enten suara nih. Jerone hati apa? Hah, gak iso ngaji. Gak wani banter nih, lek banter kuatir konangan, lek keliru kabeh. Lho, dosa wisan. Ada orang ngaji buanter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong. Tumane penak di banter nih. Loh, iki entuk salah, banter salah. Karepmu apa? Iya, ada orang sholat Pak sujud. Sujudnya cowok dung. Astagfirullah. Ngono iku sapal ta, ngono iku cepet ihram iku lho. Kayak PT duduk. Dosa. Ada orang sujudnya lama, mesti diamuk bojone yang ngene iki. Dek masjid rawani mulai lek sujud dawa iki diamuk bojone model ngene iki. Lho. Dosa maneh. Nah maka hati-hati kita jangan sombong Pak. Ibadah kita oleh Allah belum tentu diterima. Terakhir. Apa penyakit yang ketiga? Tamak. Tamak itu apa? Rakus. Rakus itu tidak pernah merasa cukup. Lawan katanya saya mau tanya. Pun, boten usah khawatir, salah boten dihukum, wangsul mawon. Podo ae kon mulih. Qanaah itu apa? Apa? Lapang dada. Bersyukur. Soge gak bersyukur ya kebangetan, Mbak. Soge gak merasa cukup, ya nemen sampean. Apa coba qanaah apa? Nrimo ing pandum wis omahe 7 gurung nrimo. Lho kenaan lek qanaah cuma bersyukur, qanaah merasa cukup wis soge. Napa Bu? Merasa cukup? Kurang, itu qanaah zaman biyen itu, Pak. Kita mau qanaah new era. Di era yang baru. Seperti Sunda Empire. Tatanan dunia baru akan muncul. Temenan corona, subhanallah. Kate ngilokno kita kok bener. Gak ngilokno iki pani yo gak sepiro genah jane wong iki. Apa Bu qanaah? Ya begini. Qanaah itu dua. Qanaahnya orang kaya berbeda dengan qanaahnya orang miskin. Setuju enggak? Lah kalau sama yo kenaan sing sugih. Sekarang qanaahnya orang miskin apa?
yakin bahwa apa yang Allah kasih pasti cukup. Itu qanaahnya orang miskin. Wes lah pokok Gusti Allah nyukani pinten mawon, alhamdulillah, insyaallah cukup. Tapi nggih ngoten, kalau Allah memberikan sedikit, gaya hidupnya ojo koyo wong sugih, nggih ya, menyesuaikan. Pasti cukup. Itu qanaahnya orang miskin. Qanaahnya orang kaya bagaimana? Seperti panjenengan ini, qanaahnya bagaimana? Yakin cukup, sugih gak cukup. Nggak bisa. Apa qanaahnya orang kaya? Berat, Pak. Abot. Apa itu? Apapun yang telah melewati batas kebutuhan. Kalau orang kaya betul-betul qanaah loh ini, dia yakin bahwa yang sudah lewat dari kebutuhan bukan milik saya, Allah titip untuk didum ke orang yang butuh. Abot napa enteng? Lah sakniki mboten nih wong sugih. Cukup, Pak. Nggih dereng. Cukup dereng. Kapan? Sampai mati ya? Sampai Rasulullah katakan apa? Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha minhu thaniya. Kalau manusia punya emas sak gedene lembah. Lembah itu kan emasnya sudah bukan kiloan lagi, Pak. Mungkin tontonan ya. Itu apa Rasul katakan? Dia minta lembah emas yang kedua. Kalau dia punya dua minta berapa? 3. Sampai kapan? Hatta yamla afahu turab, sampai mulutnya terisi tanah baru cukup. Artinya sampai mati. Ya itu manusia. Lah lek wong sugih sampean tawani cukupe kapan? Ya gak ono cukupe. Tapi apa? Kesadaran ini sudah batas, ini sudah melewati batas kebutuhan. Yang lainnya apa? Sisa. Terus diapain? Ya mulai, Pak, tola-tole tonggone betah nopo, Mbak? Tonggone betah nopo, Mbak? Tonggone anak sampean sekolah wis duwe tas ta? Tonggone maneh lho iku ibuke sampean loro wis digonang dokter ta? Itu qanaahnya orang kaya. Nah, maka penyakit yang ketiga apa? Tamak. Kenapa tamak dibilang induknya dosa? Orang yang tamak gak akan bisa ibadah. Kenapa? Hidupnya habis untuk mengejar dunia. Ada orang kaya yang berhenti kerja, wis suwoge mandek kerja enten? Enten? Tidak ada. Padahal wis oke, golek apa? Terapi mana ya rawani. Terus mau cari apa? Wis entek nikmatmu di donya iki entek. Mau cari apa? Begini. Panjenengan tahu enggak, Bu? Setan nggak usah lihat saya, lihat setan ya. Oh, setan kok malah semangat gini. Setan itu tidak akan membiarkan panjenengan merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Contoh, dulu belum punya rumah, kepingin apa? Kepingin duwe oma. Terus niat jero niati, insya Allah kalau saya sudah punya rumah, wes ya Allah cukup, saya mau fokus ibadah. Setelah punya rumah, apa panjenengan kira dia sudah puas? Ya puas, saulan rongulan, mari ngono setan teko, Mas, omah duwe Mas, mosok gak enek kipas angin. Sini tidak perlu kipas angin, tidak perlu. Waduh, kipas angin golek perkara ini. Mosok gak duwe water heater, Mas? Ah, ngerti water heater? Pancuran mana? Pemanas, ya Allah, pancuran. Astagfirullahaladzim. Nanti ikut saya ya ke Pare ya, belajar bahasa Inggris gratis. Pemanas air itu loh, pakai kompor, pakai gas LPG, keluar air, diputer, panas, rada adem, panas, digerujuk, enak. Setan datang, Mas, omah yo omah Mas, yo mosok lek tamu melbu kamar mandi gak enek pemanas air lah, yo izin, wes tambah ono pemanas tok. Lek wes pemanasnya kene, wes cukup, sholat nang masjid Al Hasbi kok sama tublas, dapat pemanas, alhamdulillah. Panjenengan kira cukup? Tidak cukup. Setelah puas sehari 2 hari, lebih jam 8. Setelah puas sehari 2 hari, setan teko maneh, pemanas wis duwe. Lah iku lek masakane gak entek, lek gak duwe kulkas dek endi? Ya kudu enek kulkase. Maka orang zaman sekarang iki medit-medit, Pak. Orang zaman dulu masak gak entek tonggone oleh nggih. Saiki masak gak entek. Kulkas, jadi kulkas ngurui panjenengan medit. Apalagi ibu-ibu tambah pinter, Tupperware. Kalau Tupperware ini gak gampang rusak.
sayur wis saulan Tupperware tanggane keluwen ojo Tupperware. Sampai ada guyonan itu kalau anaknya diantar sekolah kemudian bekal makanan untuk anaknya itu bungkusnya Tupperware, terus sepeda motornya jatuh sing digoleki kudu anake Tupperware. Tupperware di anake jerit-jerit mak sik aku sik Tupperware sik Tupperware ketemu baru anake nggih napa nggih Bu? Gak ngerti Tupperware. Percuma saya cerita ini. Nah sudah, maka artinya apa? Setan akan terus bisi panjenengan. Apa bisiannya? Mas, titik engkas. Panjenengan ngertos titik engkas ya? Apa? Sedikit lagi. Panjenengan tahu kalimat sedikit lagi untuk mengejar dunia itu kalimat yang paling menyengsarakan. Kok sakit? Karena banyak yang Anda sudah punya gak sempet dinikmati, gak sempet disyukuri, bingung nguber sedikit lagi sampai mati. Obatnya apa? Melihat kepada orang yang di bawah kita. Punya sepeda motor, alhamdulillah, tonggoku numpak mikro. Tiap hari naik mikro, alhamdulillah, masih numpak mikro sikilku waras. Tonggoku duwe mobil tapi asam urat. Mobil mek digawe pajangan bendina dilus angin itu gak tahu ditumpaki. Punya istri satu, alhamdulillah, tonggoku durung duwe bojo. Punya istri, alhamdulillah, Ustadz Abadi baru. Nah gitu terus. Jadi lihat yang di bawah kita. Kalau panjenengan lihat yang di bawah, insya Allah gampang syukur. Sekarang kenapa rakus dibilang induknya dosa? Penutup sudah. Ini belum materi padahal ya, sesuai kesepakatan tadi. Panjenengan tahu Nabi Adam Allah ciptakan di mana? Pemirsa Madani coba. Nabi Adam Allah ciptakan di mana? Di surga. Surga itu nikmat atau tidak? Nikmat, semuanya boleh dimakan, boleh diminum. Buah-buahan, duren. Saya tadi naik ke atas. Deket sini ada pasar apa enggak tahu saya. Ada pickup satu warna biru, bawa duren pickup ke Belu. Ternyata di Batur ada duren. Kaget saya. Tak kira mek rambutan tok. Ternyata duren ada di sini. Ada duren. Banyak ya. Ada di sini. Kode keras loh ini. Tidak ada. Dosa goroh di sana. Dosa. Maka begini. Orang Arab itu Pak ngomong begini Pak. Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat itu wis ngerti. Maka sekarang kecerdasan panjenengan dipertaruhkan di sini. Lek gak ngerti-ngerti ya sudah, saya sadar lah, mohon maaf ya. Tapi kalau saya tiba-tiba nanti pulang, panjenengan cerdas berarti. Cerdas sudah. Nabi Adam semuanya boleh dimakan. Tidak ada yang dilarang. Buah boleh, mandi boleh, taman indah, khamr boleh semua, susu, madu kabeh oleh. Sing gak oleh mek siji. Betul enggak? Apa yang tidak boleh? Wala taqrab hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Uwit sing siji ke dari cedeki. Pohon yang satu ini jangan didekati. Allah tidak melarang makan loh, nyedeki ojo. Karena kalau mendekat tidak mungkin makan. Itulah kenapa zina, Allah tidak melarang zina. La tazni, jangan zina. La wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau cedek-cedek saja tidak, apalagi zina. Ada orang salah faham, lek gak oleh lek nyedek. Lek menisan ya malah rapopo. Iki tafsirnya siapa ini? Nyedek gak oleh, langsung menisan rapopo malah gak dosa. Astagfirullahaladzim. Ini ngawur orang-orang semua. Ini orang-orang liberal itu mulai ngerusak cara pikir kita. Sudah? Semuanya boleh, yang tidak boleh cuma satu. Coba jenenge menungso. Sing dikepingini, sing oleh, apa sing gak oleh? Coba manusia. Yang diinginkan, yang dilarang atau yang diperbolehkan? Contoh, dari Kediri menuju Wonosobo. Sekarang sampai di apa ini? Banjarnegara. Ada warung gede. Terus di depannya ada banner. Banner itu tulisannya yang dicetak itu.
Bener? Tulisannya apa? Jangan lihat kiri. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Coba. Tulisannya gede. Jangan lihat kiri. Apa yang Anda lakukan? Oh, apa sih oleh iki? Tambah didelok, iya apa enggak? Refleks. Zaman dulu kita kecil, spontan, uhui. Tahu spontan zaman kita kecil? Ada kotak, ada lubangnya. Dilarang melihat. Tambah didelok opo? Dileponi pok. Masih ingat film apa acara spontan dulu? Itu manusia. Nabi Adam dibilang makan minum sesukamu. Tapi satu ini pohon jangan didekati. Setan masuk. Dam, tahu ente kenapa Allah tidak boleh minum ini? Makan ini ente. Ini buah keabadian, Dam. Kalau ente makan ini selamanya di surga. Atau minimal dadi malaikat. Iya, autakuna Astagfirullah. Kok merorol lali ayatnya? Antakuna malakan au takuna minal khalidin. Kamu jadi malaikat atau kalau enggak kamu kekal di surga. Kepingin buatan Nabi Adam. Kepingin kekal di surga. Tertipu oleh setan. Sing uwakeh oleh gak didelok, sing dipenging malah dadi pikiran. Kene oh, jane opo sih sampean kok gak oleh ya? Jane ora ono apa-apa nih. Kok gak oleh ya? Tambah bingung. Apa? Semakin Anda gelibet, tambah kepingin. Witing tresno jalaran soko gelibet. Muter. Rapopo? Dibalik coba. Yo iso. Ya apa? Istri datang, suami kadang-kadang kuat. Kalau sudah istri yang ngomong, Mas, sampai jadi sayang pora sih Mas be aku. Mulai istri ini wallah racun. Coba koruptor itu, gak gelem korupsi, istrinya kepingin tas mewah yang namanya tas Herpes. Apa? Tas apa? Hermes. Salah cara Hermi. Maaf lo ya. Di rumah istri saya banyak. Ya mbo banyak apa karo. Istrinya ngomong, Mas, tonggo sebelah Mas, tasih Herpes Mas, mosok aku metu nggo tas kresek apa dong. Kata suami, jangan, haram, neraka, doa tidak diterima, ibadah ditolak. Bu Roma Irama. Sudah Ani ya. Astagfirullah. Sudah fokus astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sudah suami kuat, tidak boleh di ojo dosa. Sudah istri hari pertama menang, hari kedua mulai, Mas, jadi sampai sayang pora sih Mas be aku Mas. Aku lo isi Mas, digudok be tonggo sebelah, kresek abang, kresek abang. Terus tasnya diangkat, kresek abang, Mas, isi Mas. Mosok suami anggota DPRD tas kresek abang Mas. Suami bilang, ojo Dik, sabar. Allah Maha Kaya, nanti Allah kasih. Kapan? Sudah sabar. Hari ketiga. Jangan-jangan sampai punya simpanan Mas, duitmu kok entek gak sono kok aku tas. Wah dilu simpanan. Meneh tak tukokno. Besok beli berapa? 10. Langsung proyek yang sebelumnya tidak ditandatangani karena melanggar AMDAL. Ngertos AMDAL ya? Yang melanggar lingkungan itu ya. Seharusnya tidak boleh, akhirnya astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan malaikat tirang wasik. Astagfirullah, mbak nangis ini lanang. Sudah cair Pak, fulus, bukan abu-abu Pak, merah semua. Lek abu-abu ini dolar enggak apa-apa. Besok langsung istrinya, babe, come here. What do you want? 1, 2 or 3? Come on. Shopping. In Batur. Shopping kok Batur Mas? Oh wes tala budal, beli
istrinya yang apa? Yang ngompori. Nabi Adam mirip-mirip. Siti Hawa bilang apa? Adam, bismillah wis. Ojo, bismillah Adam. Ojo. Oh wis salah. Gak penasaran tak? Titik tok. Ini biasa penyakit manusia ini. Ngilangi penasaran. Dosa. Yo lek titik lah gampang tobat ya. Lek wis sudah waktunya habis. Nah, sudah. Apa intinya, Bu? Nabi Adam, na'udzubillah min syarri dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita karena keinginan atas sesuatu yang Allah larang. Justru karena itu Nabi Adam turun dari surga. Yang halal ndak kepingin, malah kepingin yang Allah larang. Sama, mohon maaf nggih. Jujur mohon maaf sekali. Ini mudah-mudahan tidak menyinggung, Bu ya. Tapi saya sampaikan mudah-mudahan jadi pelajaran. Nun sewu. Biasanya orang selingkuh, selingkuhannya luwe ayu teko bojone apa luwe elek? Mboten usah surung-surungan. Sampean ya ora aku. Sing wingi petuk aku wingi lho. Al-hasbini ruwet. Sudah. Biasanya maaf ya, ndak lebih cantik dari istrinya. Tapi kenapa kok dia kepingin? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sama setan masih elek ditampakkan seakan-akan cantik. Maka akhirnya jadi geneman tonggo. Padahal lho Mbak, bojone ayu, putih, irunge bangir, lambene yo dawa. Lo kok anjuk lambe dawa barangnya? Sudah. Nah, tapi karena setan yang menjadikan dia tidak qanaah, karena dia rakus atas sesuatu yang haram, jatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 3 penyakit hati yang kita perlu bersihkan. Nomor 1, hasad. Wis tala Bu, yakin rezeki yang ngatur siapa? Allah. Maka biarin orang dapat nikmat, dongakno ae. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan Allah kasih kepadaku yang sama. Nomor 2, sombong. Sampean sopo sih? Sudah, bismillah. Podo-podo gak ruwe. Siapa tahu orang yang Anda remehkan ternyata dia masuk surga dan Anda malah masuk neraka. Yang ketiga, rakus. Bagaimana biar tidak rakus? Lihat kepada orang yang ada di bawah kita supaya Anda lebih pandai bersyukur. Kita ini sama Allah diuji, Pak. Cuma masalahnya apa? Sawang sinawang. Panjenengan lihat saya enak rek Ustadz rek. Disupiri, direkam, mulai diamplopi. Sampean gak ero saya 7 tahun hafalan kitab. Melbu kampus gak keterima ping pindu. Ditolak di Lipia saya. Nah, maka sawang sinawang ini kadang-kadang jadikan penyakit hati. Wis bismillah, fokus dengan yang kita punya, fokus dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, niat disyukuri karena kalau Anda bersyukur oleh Allah bakal ditambahi, la in syakartum la azidannakum, dan jangan sibuk memandang orang lain. Itu Bu ya. Jadi bismillah. Ini hati modal kita ketemu kepada Allah. Jangan dikotori dengan riba, fitnah, iri, dengki, sombong, ujub, riya, rakus. Keluarin semua. Boten manfaat. Kita kepingin ibadah kita itu sempurna. Kita kepingin sholat kita khusyuk, tenang. Kita kepingin kalau ketemu orang lain itu atine bunga, wajahnya sumringah. Boten usah ditekuk Bu nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, dan mudah-mudahan setiap hati kita yang kotor oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini juga dibersihkan, sehingga kita pulang dari majelis ini sing atine ono mangkel mbek tanggane dilupakan. Yang sebelumnya masih suka rakus, bismillah dilatih qanaah. Yang biasanya masih suka ngelihat orang lain dengan pandangan remeh, bismillah aku durung mesti luwe apik tinimbang sampean. Yang biasanya sukanya itu ganggu orang lain, wes jangan. Fokus, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku yo amalku, amale sampean yo amale sampean. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya rasa tidak usah perlu tanya jawab ya. Sudah terlalu malam. Insya Allah besok subuh kita lanjutkan. Ada 2 tema pilihan dari panitia. Tema yang pertama birrul walidain. Birrul walidain itu Bu, Pak, amalan yang paling cepat
menuntut bikin panjenengan masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan besok bisa kita bahas. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan besok oleh Allah kita diberikan kemampuan untuk kembali ketemu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.